إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذريته أمته الكرام صلى الله عليه من شيخنا إنما كانوا ثم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم اتباع الصالحين يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا بزمراتهم من غير سابقة عذاب ولا فتنة ولا عتاب ولا محنة ولا حساب على هذه النية على كل ما نوى به سلف صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Bab zakatul fitr. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zakatil fitr. Summiyat bidzalika li'annaha tajibu 'indal fitrin nasi min shaumi Ramadan wa tusamma al-fitrah bima'na al-hilqah wa tusamma zakatal badan li'annaha kama fil hadits zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafath wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa summiyat bidzalika li'annaha tajibu 'inda fitrin nasi min shaumi Ramadan wa tusammal fitrah bima'na al-khilqah wa tusamma zakatal badan li'annaha kama fil hadits zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafas wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Sekarang kita bicara tentang bab zakatul fitr. Dinamakan dengan zakatul fitr, ini bisa disebut dengan zakat fitri, bisa disebut dengan zakat fitrah, dan juga bisa disebut dengan zakat badan, sama aja. Disebut dengan zakatul fitri li'anna hadhihi zakah tajibu 'indal iftar. Karena zakat ini menurut mazhab kita Syafi'i bahwa waktu masuknya kewajiban berzakat adalah dengan tenggelamnya matahari di hari terakhir daripada bulan Ramadan. Berarti sebelum itu zakat kada wajib. Nih kita sekarang nih berada di bulan Ramadan. Kalau kita ditanya bolehlah zakat dibayar duluan, boleh. Terlepas dari khilaf ulama, nanti kita akan bicarakan. Tetapi pada dasarnya bolehlah kita bayar zakat hari ini. Untuk zakat fitrah boleh. Tapi wajiblah kita bayar? Belum. Karena saat ini belum masuk waktu wajib. Hanya boleh kita bayar zakat duluan. Paham maksudnya? Karena beda antara boleh dengan wajib. Orang bolehlah pergi ke masjid jam 9 pagi di hari Jumat, bolehlah. Bolehlah jam 9 berangkat. Boleh. Wajiblah saudara berangkat jam 9? Belum. Jam 9 itu belum wajib, tapi andai katanya berangkat bolehlah, boleh. Orang bolehlah bayar zakat sekarang, boleh, tapi wajiblah belum. Wajibnya ketika tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan saat orang waktu berbuka kan tuh. Ada disebut indal iftar. Walidzalika summiya bi zakatul fitr, maka disebutlah zakat fitri. Jelas sudah? Kemudian disebut juga zakatul fitrah. Lianna hadhihi zakah fitratun nas, karena ini adalah sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah atas manusia, menjadi fitrah bagi mereka, kita katakan begitu. Fitrah yang sudah Allah tetapkan sejak manusia dilahirkan. Jadi fitrah ini, ketetapan ini ditetapkan atas kita, sehingga ini zakat yang sudah ditetapkan Allah bagi manusia ketika dia dilahirkan. Maka disebutlah dengan zakatul fitrah. Makanya disebutkan di sini zakatul khilqah. Kemudian wa tusamma zakatul badan, dan disebut juga zakat ini dengan zakat badan. Kenapa? Karena zakat ini salah satu kelebihannya, salah satu fadilahnya adalah membersihkan seseorang dari segala macam dosa. Membersihkannya dari dosa. Makanya dikatakan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, zakatul fitr tuhratun lis-shaim minar rafas, bahwa zakat fitrah itu adalah pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala macam hal-hal yang buruk. Baik. Terus Ansari.
Karena kita katakan tadi zakatul fitr tuhratun lis-shaimi minar rafath wa tu'mah lil fuqara wal masakin. Zakat fitrah itu adalah pembersih ya kita, atau sesuatu yang akan mensucikan orang-orang yang berpuasa dari segala macam hal-hal yang dilakukan selama berpuasa. Karena selama berpuasa terkadang kita melakukan hal-hal yang terkadang tidak dianjurkan untuk dilakukan, atau kesalahan-kesalahan yang mungkin kita sengaja atau tidak sengaja, maka zakat fitrah ini adalah salah satu cara untuk mensucikannya. Nah kemudian dari hikmah zakat ini pun dikatakan tu'mah, sebagai makanan, sebagai hidangan yang Allah berikan kepada fakir miskin. Nah ini nanti menjadi pembahasan kita, apakah asnaf yang 8 itu hanya untuk zakat mal saja, ataukah dia juga berlaku untuk zakat fitrah. Karena nanti kita akan lihat perbedaan pendapat yang sangat kuat di kalangan ulama. Di antara ulama dengan dalil yang sangat kuat mengatakan bahwa untuk zakat fitrah yang berhak menerima hanya fakir dan miskin. Karena hadis Nabi tadi yang mengatakan tu'mah lil fuqara wal masakin. Nah, dan itu banyak sekali difatwakan oleh para ulama. Jadi kita pribadi pun, makanya aku anjurkan kalau untuk zakat fitrah serahkan aja langsung kepada orang fakir dan miskin. Tetapi untuk zakat mal, ulama katakan jika memang ada lembaga yang dikelola oleh pemerintah yang resmi untuk mengelola itu dan mereka amanah, maka serahkan ke sana zakat harta kita. Nah, tapi untuk zakat fitrah kada. Tapi ini kita akan bahas tentang siapa orang yang berhak menerima zakat fitrah karena pembahasannya sendiri. Jelas Tuan Sadlah? Terus hukmuha wajibatun bil ijma' awqatu ikhraji zakatil fitr khamsah. Cukup. Wa hukmuha wajibatun bil ijma'. Makanya kita lihat di sini dikatakan hukmuha wajibah bil ijma'. Hukum daripada zakat fitrah ini adalah wajib menurut ijma'. Kenapa kada menurut nas? Saya lihat perhatikan. Wajibun bil ijma'. Wajib menurut ijma' para ulama. Makanya ujar Imam Ibnul Mundir bahwa ulama berijma' zakat fitrah itu adalah wajib, terlepas dari apa istilah mereka. Pada dasarnya kita katakan ulama berbeda pendapat masalah hukum zakat fitrah. Ini sekedar untuk diketahui lah. Perhatikan baik-baik. Pendapat pertama adalah pendapat Al-Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik bin Anas. Jadi pendapat pertama pendapat Imam Malik. Yang kedua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Yang ketiga pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi ujar Imam Malik, ujar Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa zakat fitrah ini hukumnya fardu. Fardu menurut mereka. Berapa tadi? Berapa mazhab? 3 mazhab. Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad katakan bahwa zakat hukumnya fardu. Tetapi Imam Abu Hanifah katakan hukumnya wajib. Menurut Abu Hanifah zakat ini bukan sesuatu yang fardu tetapi wajib. Nah sekarang kita bingung. Intinya kan sama-sama mesti dibayar nih. Tapi kenapa Imam Abu Hanifah tidak menggunakan kalimat fardu? Beliau katakan wajib. Padahal dalam bahasa kita fardu wajib sami maun padoe, tapi tidak dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah yang disebut dengan fardu itu masabata anid dalilil qat'i, yaitu sesuatu yang ditetapkan, yang hukumnya ditetapkan berdasarkan dengan adanya dalil qat'i. Jelas lah? Masabata bidalilil qat'i, yaitu sesuatu yang ditetapkan dengan adanya dalil qat'i. Itu fardu namanya dan kada boleh diingkari. Adapun yang disebut dengan wajib masabata bidalil dhanni, yaitu sesuatu yang hukumnya ditetapkan berdasarkan dengan dalil dhanni. Nah, di dalam mazhab Imam Abu Hanifah perbedaan ungkapan antara fardu dan wajib itu berpengaruh kepada orang yang mengingkarinya. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, andai kata orang tidak percaya bahwa zakat fitrah itu adalah sesuatu yang wajib untuk dibayar,
makanya kada kafir di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena di dalam mazhab Imam Abu Hanifah suatu hukum yang lahir dengan sebab dalil qat'i itu tidak boleh dibantah. Berarti itu fardu kan? Setiap sesuatu yang hukum dari sesuatu itu lahir karena sebab adanya dalil qat'i, maka mengingkari hukum ini adalah kafir. Jelas itu kira-kira lah? Karena dalil qat'i. Tetapi apabila seseorang mengingkari satu hukum yang lahir karena sebab dalil dhanni, maka orang itu tidak dikatakan kafir. Jelas tuan Sari. Jadi perbedaan ini kamu ketahui ada di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Mereka nanti kita akan lihat kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa dalil ini, hukum ini berdiri atas dalil dhanni. Kita lihat kan. Jadi pendapat pertama dari tiga mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad katakan hukumnya fardu. Sedangkan Imam Hanafi katakan hukumnya wajib. Karena Imam Hanafi membedakan antara fardu dan wajib. Fardu menurut Imam Abu Hanifah adalah satu hukum yang ditetapkan dengan dasar dalil qat'i. Sedangkan wajib adalah sesuatu yang berdiri atau suatu hukum yang ditetapkan dengan adanya dalil dhanni. Nah, lalu kemudian implikasinya adalah apabila menurut mereka sesuatu itu berdasar dalil qat'i, berarti fardu, lalu diingkari, maka orang yang mengingkarinya kafir. Tetapi suatu hukum yang berdiri dengan dalil dhanni lalu diingkari, maka yang mengingkari hukumnya kada kafir. Jelas sampai sini? Berarti sudah ada dua pendapat. Tapi intinya kedua-duanya kan katakan ya tetap dikeluarkan intinya kita. Lalu sekarang kita masuk ke dalam pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga adalah ulama yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Kita kan tidak bisa pungkiri ini. Karena sementara ulama katakan sekalipun kelak kita akan bicarakan kenapa ulama mengatakan zakat itu hukumnya sunnah. Kita akan lihat apa dalil mereka. Lalu andai kita membantah, apa dalil kita? Paham? Karena kita akan berusaha mentarjih dari pendapat yang mengatakan wajib dan fardu berhadapan dengan ulama yang mengatakan ini hukumnya sunnah. Lalu kita lihat dalil mereka. Lalu kita lihat, kita timbang mana yang lebih kuat dari sisi dalil. Jelas itu Ansarilah. Nah, kalau ikam ditanya apa dalil yang mengatakan bahwasanya zakat itu wajib bukan sunnah, maka kita akan jawab kita menggunakan dalil yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat daripada riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar. Ujar Abdullah bin Umar, farrada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri sa'an min syair alal abdi wal hurri wal dzakar wal untha was saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Ujar Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah satu sok daripada gandum. Satu sok itu nanti kita bicarakan. Satu sok itu 4 mud. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama sekian kilo, anggap kita mengambil dalil yang 3 kilo, anggap kita mengikuti pendapat yang 3 kilo misalnya, atau yang 2,5 atau yang 2,75. Intinya ujar Abdullah bin Umar, Nabi mewajibkan zakat fitrah berupa satu sok daripada gandum atas orang yang merdeka, yang hamba, kemudian laki-laki, bini-bini, kemudian yang kecil atau yang tua dari kalangan kaum muslimin. Dan Nabi menyuruh untuk zakat itu ditunaikan sebelum manusia berangkat sembahyang Id. Nah, kalimat farrodo, apa arti farrodo? Mewajibkan kan? Aujaba, amara, Rasulullah mewajibkan zakat. Berarti ini dalil yang menunjukkan bahwa zakat fitrah adalah fardu. Wajib. Kada boleh, kada dibayar. Karena Abdullah bin Umar menggunakan redaksi farrodo. Rasulullah memfardukan. Jelas kira-kira lah. Baik, itu dalil kita yang mengatakan bahwasanya zakat itu adalah fardu.
Tetapi kita katakan tadi ada sementara ulama yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu hukumnya sunnah saja. Di antara ulama yang berpendapat seperti itu adalah Ibn Ulayyah. Ibn Ulayyah ini namanya Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ibn Ulayyah. Lah, kita katakan bahwa Ibn Ulayyah itu selama ini dikenal oleh para ulama ada dua. Yang pertama adalah Ismail bin Ibrahim Ibn Ulayyah. Jadi Ismail bin Ibrahim punya ibu namanya Ulayyah, makanya disebut dengan Ibn Ulayyah. Ismail bin Ibrahim bin Ulayyah. Ismail ibn Ulayyah ini adalah murid Imam Malik. Murid Imam Malik. Ismail ibn Ibrahim ini dilahirkan di saat Al-Imam Hasan Basri wafat. Imam Hasan Basri meninggal, lahir Ismail bin Ibrahim ibn Ulayyah. Beliau ini adalah murid daripada Ayyub ibn Kaisan, Ismail ibn Hurmuz, Malik bin Anas, dan Sufyan ats-Tsauri, dan para ulama hadis di zaman itu. Intinya Ismail ibn Ulayyah ini, yang Ismail bin Ibrahim ini adalah orang yang dianggap thiqah oleh para ulama hadis. Ujar Yahya bin Ma'in, Ismail ibn Ulayyah ini adalah thiqah, taqi, wara, orangnya thiqah, bertakwa dan wara. Ujar Yunus bin Bukair, ujar Yunus, aku mendengar Syu'bah berkata bahwasanya Ismail bin Ibrahim ibn Ulayyah adalah pemimpin para ahli hadis. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat di antara murid daripada Ismail bin Ibrahim ibn Ulayyah ini adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Di antaranya adalah Yahya bin Ma'in. Di antaranya adalah Ali al-Madini. Mereka orang-orang besar dalam ilmu hadis. Nah, para pembesar dalam ilmu jarh wa ta'dil pun bahkan adalah murid daripada Ismail bin Ibrahim ibn Ulayyah. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwasanya riwayat yang bersumber dari Ismail bin Ibrahim ini diterima. Jadi jelaslah, Ibn Ulayyah itu yang pertama adalah Ismail bin Ibrahim ibn Ulayyah. Tetapi yang kedua, Ismail bin Ibrahim punya anak. Sekali lagi ku ulang, Ikam jangan salah paham lah. Bila orang sebut Ibn Ulayyah ada dua. Ibn Ulayyah yang namanya Ismail bin Ibrahim, ini orangnya thiqah. Riwayat yang didapatkan dari beliau itu diterima. Beliau ini gurunya Imam Ahmad, gurunya Yahya bin Ma'in, dan gurunya Ali al-Madini, murid Imam Malik bin Anas. Jelas lah? Nah, tapi dia punya anak, Dia punya anak namanya Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim. Nah, Ismail tadi bisi anak namanya Ibrahim. Nah, Ibrahim ini pun disebut dengan Ibn Ulayyah. Dan Ibrahim ini yang banyak mengeluarkan pendapat-pendapat di dalam fikih. Yang sedang kita bahas hukum ini adalah pendapat Ibrahim bin Ismail ini, bukan pendapat abahnya. Kan abahnya pun disebut Ibn Ulayyah, Ibrahim pun disebut Ibn Ulayyah. Padahal Ulayyah itu nama ibunya Ismail. Mestinya yang kita sebut Ibn Ulayyah ini ada Ismail bin Ibrahim, mestinya. Tapi karena Ibrahim ini anaknya Ismail, maka terkadang disebut juga Ibn Ulayyah. Nah, Ibrahim bin Ismail ibn Ulayyah ini adalah orang yang paling banyak diselisihi oleh Imam Syafi'i. Dan ini selalu menselisihi Imam Syafi'i juga. Nah, Ibrahim ini pendapatnya oleh sebagian ulama ditolak. Kenapa? Yang pertama karena beliau ini Jahmiyah. Beliau ini adalah orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini Ibrahim bin Ismail, berbeda dengan ayahnya. Jadi Ibrahim mengatakan bahwa Quran makhluk. Dan Imam Syafi'i berkata, ujar Imam Syafi'i, ya kan Imam Syafi'i dengan si Ibrahim ini sejaman. Ujar Imam Syafi'i, dalam segala hal aku berbeda dengan si Ibrahim. Lain Ibrahim inilah. Aku berbeda dalam segala hal dengan Ibrahim bin Ulayyah. Bahkan jar Imam Syafi'i dalam masalah ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah yang ku baca dengan la ilaha illallah yang ia baca beda. Ujar Imam Syafi'i. Kenapa? Karena ujar Imam Syafi'i, aku mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang telah berbicara kepada Musa. Karena Allah mengajak Musa bicara lah. Ujar Imam Syafi'i, tiada Tuhan selain Allah yang telah mengajak Nabi Musa bicara. Tapi
si Ibrahim bin Ulayyah berkeyakinan tiada Tuhan selain Allah yang telah menciptakan kalam yang didengar oleh Musa. Jadi kan bisa membedakan, menurut Imam Syafi'i Al-Quran itu kalamullah, tapi menurut Ibrahim bin Ulayyah Al-Quran itu makhluk. Nah, Ibn Ulayyah inilah yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu hukumnya sunnah. Paham sampai sini lah? Baik. Kemudian yang kedua, di antara ulama, biar kita biar hari ini cuma habis dalam masalah ini, kada apa-apa. Karena kan kita waktu panjang. Hari ini kita cuma membahas apa perbedaan pendapat ulama terkait hukum, lalu kita akan lihat dalil masing-masing. Baru kita lihat karena yang paling kuat dari sisi dalil. Kemudian yang kedua, di antara ulama yang mengatakan bahwasanya zakat fitrah itu adalah sunnah adalah Abdurrahman ibn Kaisan. Abdurrahman ibn Kaisan ini disebut dengan Abu Bakar al-Asam. Bila ikam mengenal, karena di kitab fikih ini ada namanya Ibnul Asam atau misalnya Abu Bakar al-Asam. Itu namanya adalah Abdurrahman ibn Kaisan. Abdurrahman ibn Kaisan ini adalah gurunya daripada Ibrahim bin Ulayyah tadi. Peguruannya. Makanya guru dan murid sama-sama mengatakan bahwa zakat hukumnya sunnah. Nah, kemudian si Abdurrahman ibn Kaisan ini adalah orang yang memiliki paham Mu'tazilah. Pahamnya Mu'tazilah. Makanya ada tafsir namanya tafsir Abu Bakar al-Asam. Yang ngarang ini orangnya Abdurrahman bin Kaisan. Nah, beliau mengatakan hukumnya sunnah. Itu dua pendapat. Jadi pendapat pertama adalah pendapat sebenarnya pendapat Ibn Ulayyah, Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim bin Ulayyah. Pendapat kedua adalah pendapat Abdurrahman bin Kaisan atau Abu Bakar al-Asam. Pendapat ketiga adalah pendapat Ashhab. Ashhab ini adalah murid Imam Malik. Nah, kalau Ashhab ini maka alim dasarnya. Ashhab ini orangnya alim. Ashhab ini belajar dengan Imam Malik bin Anas dan Al-Laits bin Sa'ad. Imam Syafi'i pernah berkata, ujar Imam Syafi'i, aku memasuki Mesir jadi Imam Syafi'i dan tidak ada di Mesir orang yang lebih alim daripada Ashhab. Ujar Imam Syafi'i. Tidak ada di Mesir orang yang lebih alim daripada Ashhab. Ashhab ini mengambil kedudukan untuk memberi fatwa di Mesir setelah zamannya Al-Utaqi, pembesar salah satu sahabat dan murid Imam Malik. Setelah Al-Utaqi, lalu si Ashhab ini yang mengambil alih untuk menyebarkan dan mengeluarkan fatwa berdasarkan pendapat Imam Malik. Karena memang Ashhab ini murid Imam Malik. Nah, Ashhab ini mengatakan bahwa zakat fitrah itu hukumnya sunnah. Apa tadi jadi Imam Syafi'i? Ujar Imam Syafi'i, aku tidak temukan di Mesir orang yang lebih pandai, lebih mengerti ilmu fikih dibanding Ashhab. Jelas. Kemudian yang keempat, di antara yang mengatakan sunnah adalah Muhammad bin Abdullah bin Hasan atau disebut dengan Ibnul Labban. Ibnul Labban ini adalah ulama di dalam mazhab Syafi'i bilang. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Hasan. Dikenal dengan Ibnul Labban, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ujar Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi, beliau katakan bahwa Ibnul Labban ini adalah imam di dalam ilmu fikih dan faraid. Jadi Ibnul Labban ini memang menguasai ilmu fikih dan faraid. Nah, ini adalah 4 orang yang mengatakan bahwa hukum zakat fitrah adalah sunnah, tidak wajib. Nah, sekarang kita lihat dalil. Apa dalil mereka mengatakan bahwasanya zakat fitrah itu sunnah? Dalil pertama adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Beliau katakan, kunna nu'addi Asyura wa nu'addi zakatal fitr, falamma nazala Ramadan wa nazalatiz zakah lam nu'mar bihi wa lam nunha anhu wa kunna naf'aluh. Rawahu An-Nasa'i. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, ujar Qais ibn Sa'ad,
kami di zaman dulu itu melaksanakan puasa Asyura dan membayar zakat fitrah. Manakala turun ayat yang menyuruh puasa Ramadan dan turun ayat yang menyuruh berzakat, maksudnya zakat harta, maksudnya zakat harta. Maka saat itu kami tidak lagi disuruh untuk melaksanakan puasa Asyura, dan kada juga disuruh untuk bayar zakat fitrah, dan kami kada juga dilarang, tetapi kami tetap melakukan. Paham ya? Satu. Oke, ini kan kita masih bicara ada Asyura. Sekarang kita lihat, kalau di dalam Sunan An-Nasa'i, ente lihat di dalam bab zakat, karena ada pembicaraan masalah zakat fitrah setelah turunnya bab zakat, turunnya ayat zakat. Sekarang di hadis selanjutnya, karena di situ ada 2 hadis saja, karena ada 2 hadis saja dalam Sunan An-Nasa'i. Coba lihat hadis setelah itu, riwayat yang sama daripada Qais bin Sa'ad. Ujar Qais bin Sa'ad, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatil fitr qabla an tanzil az-zakah, sebelum turunnya ayat zakat. Falamma nazalatiz zakah lam ya'murna wa lam yanhana wa nahnu naf'aluh. Ujar Qais bin Sa'ad, coba perhatikan kalimatnya, men. Di sini dikatakan amarona, kan jelas bil amar, berarti amarona Rasulullah bisadaqatil fitr, kami disuruh Nabi untuk melaksanakan zakat fitrah, ya kalau falamma qabla nuzuli ayatiz zakah, sebelum turunnya ayat zakat. Falamma nazalatiz zakah, manakala turun kewajiban zakat, lam ya'murna wa lam yanhana, maka Nabi tidak lagi menyuruh kami untuk melakukan zakat fitrah dan kada lagi melarang kami untuk melakukannya. Artinya disuruh kada, dilarang kada. Walakin nahna naf'aluh, tetapi kami jar beliau tetap melakukannya. Ini dalil mereka, berarti ketika turun kewajiban zakat harta tadi, maka zakat fitrah itu bayar kada-kada, cuma sahabat tetap menggawi. Itu pendapat mereka lah. Karena kita akan lihat pendapat ini benarkah. Jadi ini dalil dikatakan mereka bahwa hadis ini menasakh kewajiban zakat, karena mereka katakan awalnya amarona Rasulullah, tetapi kemudian turun dikatakan lam ya'murna, kami kada disuruh lagi, walam yanhana, dan kami tidak dilarang. Berarti kewajiban zakat dinasakh dengan adanya hadis ini menurut mereka, ya, itu dalil mereka. Berarti satu dalil mereka adalah membawa hadis yang sahih, ya lah. Oke. Makanya Imam Hakim pun katakan bahwa sanad ini, riwayat ini sahih menurut syarat Imam Bukhari Muslim, cuma Imam Bukhari Muslim kada keluarkan. Dan makanya Imam Zahabi cenderung sependapat dengan Imam Hakim yang mengatakan bahwasanya ini sahih. Dua. Yang kedua, dalil mereka mengatakan sunnah, ketika kita mengatakan riwayat Abdullah bin Umar tadi, kan kita katakan farrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr, Rasulullah menyuruh kita, memardukan kita, mewajibkan kita untuk membayar zakat dari so'an min syair, 1 so' daripada syair. Berarti farrada apa maknanya? Farrada Rasulullah ay amara Rasul ay aujaba Rasulullah. Gitu, kalau Rasulullah mewajibkan kita bayar zakat berupa 1 so' daripada gandum. Tetapi mereka mengatakan bahwa kalimat farrodo itu bukan dimaknakan aujaba, itu masalahnya. Mereka katakan bahwa farrodo itu maknanya adalah qaddaro. Berarti mereka katakan qaddaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min syair. Ketika kita mengartikan Rasulullah mewajibkan zakat fitri berupa 1 so' daripada gandum, mereka kadang itu mengartikan. Mereka artikan Rasulullah menetapkan kadar zakat fitrah itu adalah 1 so' pada gandum. Bukan mewajibkan, tapi menentukan kadar. Itu pemahaman mereka terhadap makna farrodo. Ketika kita katakan farrodo bima'na aujaba, mereka katakan farrodo bima'na qaddaro. Jelas ansarilah. Dari sini sudah kada bakal ketemu kita, karena kita berbeda dalam makna farrodo. Nah, kira kita terus bicarakan dalil mereka yang mengatakan sunnah. Nah, akhir kita akan bantah kan. Kita ketahui dalil mereka, lalu ketika kita akan bantah, kita bantah dengan dalil.
Jelas lah kira-kira? Baik, itu yang kedua. Jadi dalil pertama mereka berdalilkan dengan hadis Imam An-Nasai tadi yang bersumber daripada Qais bin Sa'ad. Dan mereka katakan nih hadis menunjukkan bahwa kewajiban zakat fitrah telah dinasakh. Pendapat kedua mereka katakan bahwa kalimat farradha andai pun sahih maka farradha dimaknakan qaddara bukan aujaba. Dua. Yang ketiga, mereka katakan tadi ada kalimat di akhir hadis yang mengatakan falamma nazalatiz zakah lam nu'mar wa lam nunha. Kami kada disuruh kada dilarang. Ini menunjukkan adanya hak untuk memilih. Bayar kada terserah, cuma ujar mereka kunna naf'aluh, tapi kami nggawe. Itu dalil mereka. Berarti kita boleh simpulkan begini, dalil orang yang mengatakan sunnah ini satu adalah dalil yang diriwayatkan Imam Nasai tadi yang bersumber daripada Qais bin Sa'ad. Dalil kedua mereka mengatakan bahwa farradha maknanya qaddara. Sekarang kita lihat, kita jawab. Satu, mereka mengatakan hadis Imam Nasai andai kita katakan sahih. Oke, kita katakan sahih karena menurut Imam Hakim, menurut Imam Zahabi sahih. Oke, kita katakan sahih. Kalaupun inya sahih, apakah benar itu menasah kewajiban zakat fitrah? Ulama katakan kada. Kenapa? Karena Imam Ibnu Hajar katakan ketika turun satu kewajiban maka tidak mesti kewajiban ini akan menasah kewajiban yang lain. Itu bukan satu rumus yang pasti. Siapa yang katakan oh artinya begitu zakat mal turun zakat fitrah ternasakh? Belum tentu begitu, karena tidak ada dalil yang mengatakan itu dinasakh. Satu, jelas kira-kira lah. Dua, yang kedua mereka mengatakan tadi bahwasanya farradha maknanya qaddara bukan aujaba. Oke, kita akui memang secara lughah makna lughawi makna lughawi memang farradha itu bisa dimaknakan qaddara secara lughah. Oh iya, kada bisa dipungkiri. Tetapi yang kita bahas ini kan sekarang hukum syar'i. Apakah bisa makna lughawi kemudian kita pakaikan dalam hukum syar'i? Kada bisa kita katakan maknanya mesti kita kembalikan kepada aujaba, karena ulama katakan ada sebuah rumus di kalangan ulama, ada sebuah kaidah hamlul labzi alal haqiqati syar'iyyah fi kalami syar'i muta'ayyin ma lam yakum sarifun anhu. Ulama katakan menerapkan suatu lafaz yang bersumber dari syarak, berarti dari Allah dan Rasul. Menetapkan suatu lafaz yang bersumber dari Allah atau Rasul harus tetap kita kembalikan kepada makna hakiki. Makanya hamlul labzi alal haqiqati syar'iyyah, kita harus terapkan berdasarkan makna hakikat di dalam syarak, selama tidak ada faktor yang memalingkan dari makna itu. Makanya kita kalimat farradha itu kita tetapkan dengan hakikat syara. Hakikat syara makna farradha itu mesti aujaba. Karena apabila kita membicarakan masalah sekarang kalamu syar'i itu maksudnya kalamullah, kalamu rasulih, perkataan Allah, perkataan Rasul. Mesti di situ ujar ulama hamlul labzi alal haqiqati syar'iyyah. Mesti lafaz itu dibawa kepada makna syara, jangan ke makna lughah. Mana bisa, kecuali ada sarif, ada sesuatu yang bisa memalingkan makna, tapi ternyata di sini kan ada. Maka kita tetapkan makna farradha adalah aujaba bukan qaddara. Dalil kedua, riwayat yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, ternyata ada riwayat yang membawa bukan dengan kalimat farradha Rasulullah zakatal fitri sha'an minasyair, bukan begitu, tetapi ada kalimat amara Rasulullah. Nah, berarti ketika ada riwayat dari jalan yang lain yang mengatakan amaro ini menunjukkan amaro kada bisa lagi dimaknakan dengan qaddara. Amaro ini berarti perintah. Ujar ulama, bahkan sebagian ulama katakan wal amru fil amr al-wujub. Hukum asal di dalam perintah itu membawa kepada makna wajib mestinya. Jadi sekali lagi lah hamlul lafaz ini mesti kepada haqiqat syar'iyyah bukan kepada makna lughawi.
Kada boleh gitu Ansari. Karena kalam syar'i. Bila kalam syar'i mesti kembalikan maknanya kepada makna syar'i juga, jangan kepada makna lugawi. Bahaya kan kalau begitu. Akhirnya kalau kita katakan makna lugawi, sholat itu maknanya doa. Orang berdoa kada wajib berwudu saja. Akhirnya ya tatarattab alaihil umur kan akhirnya. Paham lah? Jadi membawa kepada makna syara'. Syara' memaknakan begini. Jangan dibawa kepada makna lughah, makna bahasa. Jelas tuh kira-kira lah. Nah kemudian dalil mereka selanjutnya yang mengatakan dinasah, kita lihat men. Apakah benar bahwa zakat fitrah itu dinasah dengan turunnya ayat zakat tadi? Maka ulama katakan kita tidak bisa pastikan itu. Kalau kita tidak bisa pastikan berarti hukum kita kembalikan ke asal. Sedangkan hukum asal berdasarkan nas bahwasanya zakat itu wajib. Maka tidak boleh kita katakan nasah terkecuali ada sesuatu yang pasti. Kada boleh pakai ihtimal masalah nasah itu. Nah. Makanya ujar ulama al-aslu fi awamirillahi wa rasulihi an takuna muhkamah baqiyah. Wala yathbutun nasakh bimujarradil ihtimal. Aila yusbatun nasakh mujarrad ihtimal. Bahwa hukum asal di dalam segala perintah Allah dan Rasul itu adalah jelas dan kekal. Hukumnya harus tetap diberlakukan begitu. Bila Allah dan Rasul katakan wajib, harus tetap begitu wajib. Kada boleh diganggu gugat. Nah, makanya dikatakan muhkamah baqiyah. La yusbatun nasakh bimujarrad, dan tidak boleh kita katakan bahwa hukum itu telah dinasah hanya dengan kira-kira. Hanya dengan satu hukum yang belum bisa dipastikan. Kan kemungkinan, hanya ada ihtimal, kemungkinan yang tidak bisa dipastikan. Tampaknya ayat ini menasakh, maka kada bisa begitu. Nasakh itu harus pasti. Karena berarti ulama sepakat bahwa Nabi awalnya memerintahkan zakat fitrah, itu disepakati. Adapun ihtimalnya adalah menasakh perintah tadi. Berarti perintah itu belum tentu dinasakh. Maka tidak boleh menghilangkan yang pasti hanya dengan sebab sesuatu yang masih belum pasti. Jelas itulah. Makanya kita katakan al aslu fi awamirillahi wa rasulihi an takuna baqiyah wa muhkamah. Itu hukumnya harus tetap. Kalau misalkan Allah katakan wajib, Nabi katakan wajib, maka terus kita katakan wajib, kada boleh diubah hukum itu. Makanya kita katakan tadi, dan kada boleh inya dinasah terkecuali ada lebih mujarrad ihtimal. Kada boleh ihtimal atau sekedar pengandai-andaian umpama tampaknya kemungkinan begitu yang tidak bisa dipastikan tidak boleh menjadi alat untuk menasakh sesuatu yang telah pasti. Baik. Berarti dari sini kita katakan bahwasanya dalil terkuat di kalangan ulama adalah yang mengatakan bahwasanya zakat adalah wajib. Dari segi kekuatannya, makanya kita katakan tadi ada riwayat mengatakan farrodo, ada kalimat mengatakan amaro. Nah dari sini tapi dalil dari Qais bin Sa'ad tadi sahih bukan Ansari? Nah karena inya sahih Ansari, ihtimal itu kan tetap ada. Ihtimal itu tetap ada. Itulah kenapa Abu Hanifah menurunkan derajat dari fardu menjadi wajib. Kita kada bisa pungkiri riwayat yang bersumber dari Qais ibn Sa'ad ini yang menurunkan derajat pendapat di dalam mazhab Hanafi dari fardu menjadi wajib. Itulah yang menyebabkan dalil tidak lagi qat'i, menjadi dhanni dengan sebab adanya ini. Jadi hadis ini tidak memberi pengaruh di dalam mazhab Hanafi untuk menjadikannya sunnah, tetap wajib, tapi menurunkan derajat dari fardu kepada wajib gitu. Kalau harus dikerjakan, tetap dikerjakan. Cuma tetap dikerjakan yang tadinya bersumber kepada dalil qat'i sekarang turun menjadi dalil dhanni. Apa yang menyebabkan turun? Ya adanya hadis ini. Seandainya hadis ini kan ada, maka mereka katakan qat'i. Tapi kan hadis ini ada sehingga menjadilah dhanni. Oke, sekarang dari segi dalil kita katakan tadi yang arjah pendapat mayoritas ulama, sawadul azam kita katakan mungkin 98%. Makanya Ibnul Munzir katakan ulama ijma sepakat mengatakan bahwasanya zakat fitrah itu wajib ditunaikan oleh setiap orang yang Islam.
Paham sampai sini Ansarullah? Nah jadi itulah sekilas pendapat ulama apa hukum zakat fitrah. Pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Ahmad katakan hukumnya fardu. Dalam mazhab Hanafi katakan hukumnya wajib. Dalam mazhab Hanafi beda antara fardu dan wajib. Dalam mazhab Hanafi fardu itu adalah sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan dalil qat'i. Sedangkan wajib adalah sesuatu yang hukumnya didasarkan dengan dalil zanni. Apabila orang mengingkari yang fardu menurut mazhab Hanafi yang berdasar dalil qat'i, maka hukumnya kafir. Tapi kalau dia mengingkari sesuatu yang berdasarkan dengan dalil zanni yaitu wajib, maka dia tidak kafir. Pendapat kedua tuh. Pendapat ketiga mengatakan bahwa zakat fitrah adalah sunnah muakkad. Itu pendapat daripada Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah. Kemudian pendapat daripada Abdurrahman bin Kaisan atau disebut dengan Abu Bakar al-Asam. Kemudian yang ketiga itu pendapat daripada Ashab, salah seorang ulama dalam mazhab Malik. Kemudian itu pendapat daripada Ibnul Labban, Muhammad bin Abdullah bin Hasan Ibnul Labban, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Nah mereka berempat katakan hukumnya sunnah. Dalil sudah kita bahas. Dalil terkuat adalah mengatakan bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan dan tidak boleh tidak dikeluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita malam lanjutkan tentang waktu yang dibagi ulama terkait pembayaran zakat fitrah. Karena ada yang bertanya apa hukumnya mengeluarkan zakat fitrah dari awal Ramadan. Bahkan ada yang bertanya apa hukumnya mengeluarkan zakat fitrah sebelum Ramadan. Adalah yang menyuruh teman. Kemarin wallahu alam bujur kadanya cuma aku udah dengaran. Ada jar di antara oknum-oknum tertentu di yang mengatakan bahwa untuk saat ini jar boleh aja mengeluarkan zakat fitrah dahulu sebelum Ramadan. Kita akan lihat apakah yang dikatakan itu memiliki dalil dan siapa yang berpendapat begitu apa dalilnya. Karena ulama sekali lagi di dalam furu' syariah, di dalam furu' agama, furu' fikih itu pasti ulama beda pendapat loh. Jangan dikira kira selalu ulama itu sepakat. Ikam pernah lah dengar ulama katakan bahwa khutbah itu kada wajib. Jumat sahnya sembahyang dan berkhutbah. Pernah dengar pendapat itu? Imam Hasan Basri katakan begitu. Sering itu bahwa terjadi khilaf kuat di kalangan ulama. Tapi ya memang jelas kita dalam segala sesuatu mengambil yang ihtiyat kan. Nah kait itu dengan waktu tapi kita bicarakan kan insyaallah di malam hari lah. Yang sekadar kamu tahu bahwa ulama sepakat kita katakan kita berbicara tentang ulama yang wajib kita tinggalkan, ulama yang katakan sunnah lah. Artinya pendapat yang sunnah kita tinggalkan karena kita tidak pakai dan kita cenderung dan jelas kita memilih pendapat yang mengatakan zakat wajib. Tetapi kapan zakat itu boleh dibayar? Boleh, kita kan bicara tentang bolehnya dibayar. Itu ulama pun beda pendapat loh. Jangan ikam pikir ulama sepakat. Imam Syafi'i katakan kapan waktunya boleh bayar? Kapan kita boleh bayar? Sejak awal Ramadan. Tetapi di dalam mazhab Malik dan mazhab Imam Ahmad kada boleh. Dalam mazhab Imam Ahmad orang boleh membayar zakat itu maksimal adalah 2 hari sebelum hari raya. Kada boleh kurang daripada itu. Kada boleh seminggu, kada boleh 2 minggu sebelum, mesti 2 hari sebelum hari raya. Dan dalilnya kuat. Jangan ikam kira kada kuat. Imam Malik cenderung kepada dan ada pendapat mengatakan bahwa dalam riwayat Imam Malik mengatakan 3 hari. Oke, antara 2 dan 3 hari. Tapi kada boleh kurang dari itu. Kada boleh seminggu sebelum hari raya, kada boleh 2 minggu. Itu pendapat supaya ente tahu bahwa perbedaan pendapat ada. Jadi kalau ente mengatakan bahwa boleh menurut Syafi'i boleh, menurut Imam Ahmad Imam Malik kada. Berarti pendapat yang ente pilih ditolak oleh sebagian mazhab lain. Jadi jangan heran apabila ente menolak satu mazhab orang, ternyata mazhab orang itu dipakai sebagaimana kita memakai mazhab kita dan mungkin pendapat kita ditolak orang. Nah orang yang membolehkan mengeluarkan zakat sebelum Ramadan itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah katakan zakat fitrah itu boleh dibayar bahkan setahun sebelum masuk ke Ramadan. Bayangkan kan? Ikam di Rajab, di Rabiul Awal, ikam sudah boleh bayar zakat fitrah dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Nah sekarang ente katakan sebagai kita dalam mazhab Syafi'i, kita katakan itu memang pendapat mazhab mereka kada kawai kama baik. Paham ya Ansari? Hah? Paham lah? Baik. Ini pendapat Imam Abu Hanifah ini. Lalu kita bantah lah, kita katakan, oh kada bisa ajar kita
kada sah sebelum Ramadan, mestinya dari awal Ramadan. Kita mengatakannya kada sah, padahal ampun kita pun dikatakan kada sah oleh buhan Imam Malik dan Imam Ahmad. Ketika ente katakannya lah mengeluarkan zakat berdahulu sebelum Ramadan kada sah, ujar kita kepada mereka. Tapi di sana ada orang-orang dalam mazhab Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan, wah ampun kita pun kada sah jika kita keluarkan di awal Ramadan. Jelas lah. Pendapat Imam Abu Hanifah ini dipilih salah satunya oleh Imam Ibnu Sirin, Imam An-Nakhai. Aku tidak khilaf pernah membaca lagi di dalam mazhab Imam Zaid bin Ali, mazhab Zaidiyah. Banyak macam Imam Asy-Syaukani, macam Imam As-San'ani pengarang Subul Salam. Syarah Bulughul Maram itu kan ada Subul Salam karangan Imam Al-Amir As-San'ani. Nah, kemudian ada salah satu muhakkik mazhab Zaidiyah, Imam Asy-Syaukani yang mengarang Nailul Awtar. Dalam mazhab Zaidiyah bahkan dikatakan zakat itu boleh dibayar duluan 2 tahun sebelumnya. Coba kamu. Jadi itu loh perbedaan pendapat. Tapi hari ini aku sekedar menyampaikan perbedaan secara umum. Adapun rincian dalil kita akan bicarakan sampai masuk babnya. Paham Tuan Sarilah? Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan ke masalah ini? Tidak ada. Bolehkah mengamalkan? Wallahu a'lam bishawab, cukup lah. Jadi selesai sampai sini pembahasan kita masalah hukum, dan ini jangan dipotong pembahasan. Kalau tiba-tiba ada yang motong, aku pas berucap bahwa zakat fitrah hukumnya sunnah, tiba-tiba di situ potong lalu ribut alam semesta. Jangan dipotong. Bila hendak selesaikan sampai akhir bab ini. Cukup sampai di sini wallahu alam. Nah, sampai sini potong. Sampai di sini potong. Karena Udin suruh potong sampai di sini, sampai sini potong. Yang dimasukkan dari awal sampai sini.